Padahal dia seneng saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh, aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Situasi politik kita sedang panas-panasnya sekarang ini. Bukan lagi hangat, tetapi sudah panas. Di tengah goyangnya ekonomi kita, hutang yang bengkak, dan tahun ini jatuh tempo untuk bayar hutang, juga rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika. Pemerintah kita justru tidak fokus menghadapi masalah ekonomi, tapi masih sibuk dengan dansa-dansa politik yang gak ada selesainya. Dan salah satu peristiwa yang menarik dan lagi panas banget adalah pertarungan antara PDI Perjuangan versus mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita sama-sama tahulah kalau Jokowi adalah mantan kader PDI Perjuangan yang di ujung jalan akhirnya membelot dan malah berusaha menghancurkan bekas partainya dengan segala cara. Sejak isu Jokowi ingin menjabat 3 periode tetapi ditolak oleh Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, serangan terhadap PDI Perjuangan itu semakin gencar dan keras. PDI Perjuangan sama sekali belum siap pada waktu itu menerima pengkhianatan Jokowi. Sehingga ketika diserang, mereka hanya bisa bertahan seadanya. Tetapi untungnya, partai ini pendukungnya masih tetap militan dan solid karena mereka masih tunduk pada Megawati Soekarno Putri sehingga mereka tidak bisa dipecah belah. Meski dihajar habis-habisan, PDI Perjuangan tetap menang pemilu 2024 meski jumlah kursinya turun di mana-mana. Belum selesai, sesudah Pilpres, posisi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, itu diincar. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kasus lama Hasto dibongkar lagi. KPK di periode ini memang KPK bentukan pemerintahan Jokowi. Dan sepertinya mereka fokus pada kasusnya Hasto. Meski banyak sekali kasus besar yang gak tuntas, seperti kasusnya Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan kasus minyak goreng Airlangga Hartarto. Apalagi menuju April ini, PDI Perjuangan berencana menyelenggarakan kongres untuk menentukan posisi ketua umumnya. Guncangan di dalam PDI Perjuangan semakin besar. Disinilah saya tertarik melihat langkah-langkah Megawati di dalam menangkis serangan-serangan yang diluncurkan oleh Jokowi. Kalau dulu saya memandang Jokowi dengan analogi langkah catur, rupanya sekarang muncul master catur yang sebenarnya, yaitu Megawati yang harus kita akui sebagai The Queen's Gambit. The Queen's Gambit ini merujuk pada film drama seri di Netflix tentang Ratu Catur yang selalu memulai pembukaan langkahnya dengan menjalankan ratu. Megawati ini sebenarnya sudah ingin pensiun dari politik. Akhirnya dia harus keluar kandang karena sekarang posisi partainya terancam. Seruan-seruan keras Megawati yang menantang Kapolri, menyindir keras Jokowi, rupanya membangkitkan kembali semangat militansi kader dan simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk menyatu kembali dan melawan serangan yang diarahkan kepada mereka. Di bulan Mei tahun 2024, PDI Perjuangan mengadakan rakernas yang menghasilkan kesepakatan bulat. Megawati kembali direkomendasikan menjadi ketua umum lagi untuk periode 5 tahun mendatang. Kenapa PDI Perjuangan itu sangat butuh Megawati sekarang? Ya karena hanya Megawati lah yang merekatkan simpul-simpul kader di partai. Dan harus diakui, tanpa Bu Mega, PDI Perjuangan bisa terpecah belah karena intervensi kekuasaan yang luar biasa kuatnya yang membuat internal bergolak. Dan peran sentral Bu Mega sebagai nahkoda itu sangat diperlukan di tengah badai yang kuat yang menerjang. Dan akhirnya diputuskanlah dengan penuh keberanian. Para pengkhianat itu ditendang keluar. Di sana ada nama Jokowi, Gibran, Bobi Nasution, dan Effendi Simbolon. Mereka semua dipecat. Permainan keras sudah keluar.
Dan Bu Mega lalu memainkan permainan rayuan. Rayuan itu berupa undangan kepada Presiden Prabowo untuk datang dan makan nasi goreng di rumahnya Bu Mega. Nasi goreng ini sejak dulu sudah menjadi gaya politik Megawati Soekarno Putri sejak remaja. Dan Prabowo pernah juga loh menikmati nasi goreng ala Megawati. Dan di sanalah dalam situasi yang penuh dengan nuansa kekeluargaan, pesan-pesan dan lobi-lobi politik dimainkan. Canggih memang. Prabowo juga tampaknya menyambut baik. Dia juga gerah dengan stigma publik kalau dirinya itu hanyalah bonekanya Jokowi. Prabowo seperti ingin keluar dari bayang-bayang itu dan menjadi dirinya sendiri. Menggandeng Megawati yang punya masa militan adalah sebuah opsi yang menarik karena bersama Jokowi itu sudah tidak lagi menguntungkan. Coba lihat, Jokowi sekarang punya apa? Masa udah nggak ada, partai nggak punya. Sudah bukan lagi sebuah langkah strategis terus-terusan menggandeng Jokowi yang sudah lumpuh karena ditinggalkan banyak partai besar yang dulu mendukungnya. Dan Jokowi ini semakin panik ketika mendengar ada rencana undangan nasi goreng dari Mega ke Prabowo. Maka bergeraklah ke sana kemari dirinya mulai dari datang ke Prabowo sampai ke Sultan Jogja untuk meredam situasi yang nanti siapa tahu bisa merugikan dirinya. Menarik bukan? Saya jadi ingat pesannya Sultan Hamengkubuwono ketika Jokowi datang ke beliau sekitar bulan Januari 2024 dengan maksud supaya Sultan bisa mempertemukan dirinya dengan Megawati. Jawaban Sultan benar-benar menusuk jantung. Kata Sultan kepada Jokowi, "Jangan sakiti Megawati. Anda boleh lakukan apa saja tetapi jangan pernah sakiti Megawati. Dia putri proklamator dan tanpa ayahnya Indonesia ini tidak akan pernah ada." Seruput dulu kopinya kawan. Gaspol.